Wait, kegedean. Halo Sobat MyTech Audio, welcome back. Saya kira awalnya Eagle V3 ini adalah produk terakhir yang dirilis oleh Eagle di tahun ini. Tapi ternyata masih ada satu kejutan. Eagle Tera 3 Plus yang harganya 100.000 lebih mahal dari Tera 3 reguler dan akan di soft launch pada 30 November dan launching secara full stock di tanggal 15 Desember 2021 nanti. Catat tanggalnya buat yang sudah ngincar. Secara ukuran pun speaker ini terlihat lumayan lebih gede daripada yang Tera 3 reguler. Bahkan udah seukuran kebanyakan medium size Bluetooth speakers teman-teman. Tapi di atas kertas secara power, Tera 3 Plus ini sebenarnya masih tergolong ke ranah small speaker. Kalau output maksimum power dari kebanyakan medium size Bluetooth speakers itu udah di angka 25 watt atau 30 watt ke atas. Tera 3 Plus ini di atas kertas masih di 20 watt. Secara output power maksimum dari drivernya. Konfigurasi drivernya juga cukup menarik. Di sini Eagle ninggalin format lamanya, dual stereo drivers gitu. Sekarang berganti ke satu driver yang agak lebih besar, lalu satu tweeter buat ngehandle high frequency, dan seperti biasa ada dual passive radiator di kiri dan kanan. Disclaimer dan transparansi ke kalian seperti biasa. Eagle Tera 3 Plus ini dikirim oleh Eagle sebagai unit review untuk saya review kelebihan maupun kekurangannya menurut pendapat saya. Dan sama seperti Tera 3 yang reguler, packaging Tera 3 Plus ini berisi unit speaker, kartu garansi, buku manual, kabel USB-C to USB-A, dan kabel auxiliary untuk wired connection. Kalau gitu teman-teman, kita langsung mulai reviewnya. Sesuai namanya, secara desain, Tera 3 Plus ini literally Tera 3 yang digedein aja. Terlihat susunan tombol, flap, passive radiator, serta material yang digunakan masih sama persis dengan yang ada di Tera 3 reguler. Oh ya, jack 3,5 mm-nya berfungsi dengan baik ketika saya sambungin ke LG V30 saya dan Galaxy Note 9 saya. Hanya sedikit catatan, ada sedikit hissing, kayak bunyi sss gitu ketika pakai koneksi kabel. Tapi untungnya, hiss-nya nggak sampai ganggu musik. Semua fungsi pertombolan mirip seperti yang ada di Eagle Tera 3 biasa, hanya aja saya merasa tombol di Tera 3 Plus ini sekarang lebih nyaman dan lebih tactile waktu ditekan. Tombol di Tera 3 reguler kadang berasa kurang timbul dan butuh effort agak lebih gitu waktu ditekan. Terutama karena tombolnya ada di daerah cekungan gini teman-teman. Pembeda lainnya ada di logo Eagle Metallic yang ada di tengah-tengah body speaker ini. Tapi murni dari ukurannya aja terlihat buat orang-orang yang mentingin portability, nggak perlu diraguin kalau Tera 3 bakal jadi opsi yang lebih menarik daripada versi Plus-nya ini. Sedikit komplain dari saya soal Eagle Tera 3 ini, baik yang Plus maupun versi nggak disediain kaki atau penyangga teman-teman ketika speaker ini diletakin. Akibatnya, pertombolan yang ada di bagian belakangnya ini teman-teman yang harus jadi kakinya atau penyangganya. Akibat berikutnya, agak susah buat ngejangkau pertombolan di bagian belakang dari speaker ini. Kalau waktu lagi dipakai, area pertombolan di speaker ini sekaligus jadi penyangga supaya speaker ini nggak ngelinding gitu ya. Sama annoyingnya kayak Sony XB23 saya ini. Dan kalau diperhatiin bener-bener nih, dari posisi logonya, driver dari Tera 3 Plus ini by default itu ngehadapnya agak ke atas. Awalnya itu saya ngira kalau audionya pun bakal terdengar nggak optimal dan terlalu ngarah ke atas. Tapi setelah saya confirm sendiri, untungnya ternyata hal ini nggak begitu mengaruhin arah dan kualitas audionya. Tapi saran saya sih tetap teman-teman, jangan dipakai sambil ngeletakin speaker ini di area yang terlalu tinggi. Karena takutnya driver sama tweeternya nanti hadapnya terlalu ke atas teman-teman. Soal IP rating juga masih sama-sama di IP67. Jadi bisa tahan debu dan tahan di kedalaman 1 meter air selama maksimum 30 menit. Udah saya tes sendiri, meskipun berbadan lumayan besar, Tera 3 Plus masih bisa mengapung dan masih fine-fine aja ketika saya pakai setelahnya. Indikator LED baterai berupa 4 titik juga masih ada di sini. Cukup membantu buat tahu level baterai speaker secara langsung dan real time. Eagle di buku panduannya ngeklaim Tera 3 Plus ini bisa kasih 10 jam pemutaran musik di volume 50%.
Waktu saya tes sendiri di volume 50%, dikoneksikan ke iPad saya dengan RGB aktif, dan dengan playlist yang biasa saya pakai buat tes baterai selama ini, saya dapetin hasil 13 jam 51 menit. Hampir 14 jam lebih dari klaimnya di sini. Dan durasi ini bisa bertambah 2,5 jam lebih kalau kalian bukan RGB person, kalian nggak pakai RGB-nya. Sekarang kalian tahu kenapa reviewnya makan waktu yang cukup lama. 2 kali ngerun tes baterai secara full cuy. Tapi overall, untuk baterai Tera 3 Plus, no problem. Excellent. Seperti rata-rata speaker Eagle di 2 tahun terakhir, konektivitas masih setia pakai Bluetooth 5,0. Bukan yang paling baru, tapi bukan yang kuno banget, kayak 4,2 gitu. Di tempat terbuka, jangkauan maksimal sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau hingga 35 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami putus-putus di sini. Ini hasil yang menengah ke bawah. Buat nonton video di Netflix, Mola, Disney, saya nggak begitu nyadar ada delay antara video dengan audio. Tapi YouTube di iOS, saya nyadar ada delay sedikit, tapi nggak begitu mengganggu untungnya. Sedangkan YouTube di Android relatif lebih aman. Belum ada multi-pairing, belum ada koneksi multi perangkat, speaker ini cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Tapi, kalau ada satu fitur yang saya berharap Eagle bisa includein di kedepannya, it's app support. My wish. Dear Eagle, kalau bisa ada app support dan ada EQ yang responsif dan fleksibel di dalam app-nya ini, that would be game over buat kebanyakan speaker lain di price range harga yang kurang lebih sama. Thank you. That's my wish. Tapi ya siapa saya? Dan seperti biasa, speaker ini juga punya mikrofon, bisa kalian pakai sebagai speakerphone. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, kalian bisa nilai sendiri teman-teman. Kita dengerin klip berikut ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke mikrofon dari Bluetooth speaker Eagle Tera 3 Plus. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari Eagle Tera 3 Plus, teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Eagle Tera 3 Plus ini, teman-teman? Personally, menurut saya pribadi, saya rasa kebanyakan mikrofon dari Bluetooth speaker cuma berfungsi buat voice assistant, teman-teman. Jadi dia nggak recommended sebenarnya buat menerima call. Bagaimana menurut kalian? Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, kita langsung menuju ke audio sample. Yuk.
shining bright. People smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get to sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. I'm good, giving the compliments. I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Fake one, staying until the end. Yeah, I know, hey, pretend. Tell me how do I get inside? Open up your mind. In this I know how to win a fight, to win a fight. 'Cause it's just my habits, and I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits, just my habits. And I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. I will never get it right. Oke teman-teman, dari perbandingan di audio sampel tadi, saya rasa cukup jelas kalau Tera 3 Plus ini improvement yang cukup oke banget dari Tera 3 standar. Terutama dalam hal bass dan sebagian besar performa mid-range-nya. Selain volume yang agak lebih kenceng, di sini sekitar 5-7% lebih kenceng, improvement lain yang berasa banget ada di sektor bass teman-teman. Baik kuantitas dan terutama kualitas dari bassnya. Lalu overall treble-nya juga lebih improve, kayak suara snare, cymbal terdengar lebih realistis, lebih tebel di Eagle Tera 3 Plus daripada di Tera 3. Audio di Tera 3 Plus juga overall berasa jauh lebih dinamis daripada di Tera 3. Beda atau kontras antara keras lembut di audionya jauh lebih berasa dan lebih realistis di sini. Sebagai perbandingan, Eagle Tera 3 terdengar jauh lebih flat di sini. Dinamisnya audio di Tera 3 Plus juga terbantu oleh kualitas bassnya yang sekarang jauh lebih dalam dan lebih berasa bass bawahnya. Sebagai perbandingan, bass di Eagle Tera 3 langsung relatif terdengar lebih boxy, lebih angin-anginan, dan kayak didominasi sama mid bassnya aja. Tapi apabila ada hal yang menurut saya Tera 3 masih bisa dikatakan agak lebih unggul daripada versi Plus-nya ini, ada di dua hal. Pertama, presentasi dual stereo driver versus single driver di Tera 3 Plus, yang di beberapa bagian di lagu-lagu tertentu, kalau didengerin baik-baik dengan jeli, memang terdengar agak kurang utuh di versi gedenya ini teman-teman. Tapi cuma di lagu-lagu tertentu aja saya nyadar perbedaannya ini teman-teman. Tapi di case kedua, di mana Eagle Tera 3 saya rasa agak lebih unggul daripada versi Plus-nya, yaitu di lagu-lagu yang dominan instrumen piano atau di lagu-lagu instrumental piano solo gitu. Di Tera 3 Plus, noise getaran drivernya lebih terdengar dan lebih mengganggu daripada di Tera 3. Jadi, meskipun mid-range dari Tera 3 Plus overall terdengar lebih dinamis dan punya resolusi agak lebih oke daripada Tera 3, tapi ada 1-2 case seperti di instrumental piano gini, yang bunyinya di Tera 3 Plus terdengar agak kurang bersih dan bahkan bisa dikatakan agak lebih madi daripada keluarannya Tera 3. Contohnya, kita dengerin klip berikut ini teman-teman.
So, buat kalian yang udah punya Eagle Terra 3 dan sehari-harinya cuma dipakai buat dengerin lagu-lagu solo piano, instrumental piano, Terra 3 Plus not recommended sih menurut saya. Nggak perlu FOMO buat upgrade, nggak perlu teman-teman. Tapi, buat mayoritas genre lainnya, terutama yang cukup bergantung sama kualitas bass, Terra 3 Plus ini jelas improvement yang signifikan dari Eagle Terra 3. Dari aspek mid-range-nya pun, liuk-liuk suara vokal penyanyi terdengar lebih jelas, lebih keluar di Terra 3 Plus. Sedangkan di Terra 3, seperti kritik saya di video reviewnya saat itu, bagian liuk-liuk suara vokal penyanyi terdengar lebih flat, dan overall warna vokal dan emosi penyanyi itu terdengar kurang keluar di Terra 3 ini. Dan Terra 3 Plus agak improve dalam hal ini. Meskipun sebenarnya dengan ukuran segini, saya berharap volumenya bisa agak lebih kenceng lagi sih. Karena sejauh pemakaian saya, tanpa merhitungin bassnya di sini teman-teman, volume mid dan treble di Terra 3 Plus ini paling cuma sekitar 5-7% lebih kenceng daripada Eagle Terra 3. Nggak segede yang terlihat dari beda ukuran fisiknya ini. Volume di Terra 3 Plus kurang lebih juga sama dengan JBL Flip 5 yang ukurannya jauh lebih kecil. Tapi perlu diingat, kalau JBL Flip 5 ini memang salah satu small speaker paling kenceng untuk ukurannya. Dan mungkin tadi nggak begitu terdengar di audio sample. Tapi, teman-teman, ketika saya tes sendiri buat ngeplay berbagai frekuensi di bawah 120 Hz, sebenarnya JBL Flip 5 masih bisa kasih bass yang sedikit lebih dalam daripada Eagle Terra 3 Plus. Hanya aja Eagle Terra 3 Plus bisa kasih bass yang lebih melimpah, kuantitasnya lebih banyak dan lebih tebal daripada JBL Flip 5. Yang di sini bassnya terdengar relatif lebih tight daripada Terra 3 Plus. Oke, sekarang dengan harga 599.000, ini jelas segmen pasar yang hot banget di pasar Bluetooth speaker Indonesia. Contoh, di harga yang agak di bawah ini ada Anker Soundcore Icon Plus. Lalu di harga 650 sampai 699.000 ada kakaknya sendiri, si Eagle Elite XL. But I would say, dibandingin sama Anker Icon Plus, bahkan di mode bass up-nya, Terra 3 Plus masih lebih unggul secara kuantitas dan extension bass. Penyuka lagu-lagu bassy, EDM, R&B, house music, dangdut, atau bahkan lagu-lagu yang banyak permainan bass drumnya dan permainan gitar bass, Terra 3 Plus bakal lebih recommended daripada Icon Plus menurut saya. Tapi buat yang suka genre classical, instrumen piano, dan demen dengerin permainan simbal di lagu-lagu rock, Icon Plus agak lebih cocok di sini. Icon Plus juga punya output audio yang relatif lebih balance. Dual stereo drivernya di sini juga bisa kasih pengalaman musik yang agak lebih utuh daripada single driver yang ada di Terra 3 Plus. Yang seperti di JBL Flip 5, meskipun secara kualitas instrumen-instrumen utama, vokal utama terdengar oke banget, tapi sebagai gantinya, beberapa bagian dari lagu, terutama lagu-lagu yang kompleks instrumennya, bakal terdengar agak tenggelam. Jadi kayak ada yang dikorbanin gitu. Lalu, suara treble kayak bunyi cymbal, snare, masih terdengar agak lebih detail, agak lebih bright di Icon Plus, tapi juga terdengar agak lebih tipis di sini. Sedangkan di Terra 3 Plus terdengar lebih halus, agak lebih tebal, lebih smooth overall. Tapi ini soal selera aja teman-teman. Sedangkan Terra 3 Plus versus Eagle Elite XL, ya dua speaker ini jelas mengincar pasar yang berbeda ya. Elite XL jelas punya power dan bass yang lebih melimpah. Namun melihat perbedaan ukuran dua speaker ini, saya cukup impressed. Dimana Terra 3 Plus cuma kalah sekitar 15% aja secara volumenya. Dan sebenarnya secara bass pun, Eagle Elite XL nggak bisa dibilang unggul sepenuhnya dari Terra 3 Plus. Buat setiap dari kita yang lebih suka bass yang lebih empuk, namun masih terkontrol, dan nggak booming kemana-mana gitu, Terra 3 Plus bakal lebih cocok. Audio di Terra 3 Plus juga relatif lebih balance daripada Elite XL yang terdengar lebih dark di sini. Misal, ketika saya pakai buat dengerin lagu Rosanna-nya Toto, bass drum di lagu itu terdengar lebih empuk, tapi kontrolnya masih lebih terjaga di Terra 3 Plus. Sedangkan di Elite XL, suara bass drum memang terdengar lebih hard hitting, lebih gebok secara keras. Tapi di satu sisi juga terdengar terlalu di-boost dan kurang terkontrol menurut saya. Sampai mulai nutupin mid-range-nya di sini. Dan overall bassnya juga terdengar lebih kaku, nggak seempuk, sekontrol di Terra 3 Plus. Kembali lagi, saya rasa ini soal selera aja teman-teman. Sebagian bass head saya yakin malah suka sama yang kayak Elite XL gini. Fun dan guilty pleasure. Beda lainnya secara audio, terutama presentasi vokal, di Terra 3 Plus terdengar lebih direct, lebih maju,
daripada vokal di Elite XL yang terdengar agak di tengah-tengah atau bahkan udah agak recess di sini, mundur. So guys, sebagai kesimpulan, Tera 3 Plus easy recommendation, easy upgrade dari Tera 3. Kalau tas kalian muat buat nampung speaker satu ini, ya siap-siap, udah pasti nggak bakal se-portable Eagle Tera 3. Dan dalam hal audionya pun, kecuali kalian penikmat lagu-lagu solo piano, instrumental piano, Tera 3 Plus masih upgrade yang oke banget dari Eagle Tera 3. Terutama dalam hal bass dan audionya yang lebih dinamis di sini. No debat. Melihat ke kompetisi, di harga yang kurang lebih sama, ada Anker Icon Plus, tapi secara volume, kuantitas, dan extension bass, Icon Plus masih kalah dari Tera 3 Plus ini, menurut saya. Tapi Icon Plus saya rasa masih punya marketnya sendiri, teman-teman. Terutama buat orang-orang yang suka presentasi treble yang lebih bright daripada Tera 3 Plus maupun Eagle Tera 3. Dan adanya kebebasan untuk nge-EQ via aplikasinya. Eagle Tera 3 Plus juga saya rasa recommended buat orang-orang yang lagi cari speaker Eagle dengan overall kualitas audio dan power di atas level Tera 3, tapi masih nggak mau nenteng speaker segede Elite XL. Dan mungkin kurang cocok sama audio Elite XL, yang di sini dirasa agak terlalu dark dan pingin audio yang lebih balance. Tera 3 Plus sweet spotnya di sini. Penghubung yang oke banget antara lini Tera 3 dan Elite XL. Ya, saya rasa itu dulu aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. But overall, semoga membantu jadi referensi buat kebanyakan dari kalian. Dan gimana menurut kalian? Apakah Tera 3 Plus ini upgrade yang penting dari Eagle Tera 3? Saya penasaran dengernya, terutama dari orang-orang yang saat ini sudah menggunakan Eagle Tera 3. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Stay safe, bye guys.